Bismillah walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini sehingga berkembang, kita diedukasi dan nama Tuhan dipermuliakan, lalu kebenaran terus diberitakan. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan membongkar dan membukakan kepada banyak orang bahwa ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Suma selama ini di berbagai macam media termasuk di channelnya adalah ilmu yang tidak tepat mengenai kekristenan. Dari debat ini, dari diskusi ini, kita akan lihat bagaimana dia mengartikan atau memaparkan pengertiannya tentang Alkitab, kekristenan, dan yang berhubungan dengan Kristen itu secara sembarangan alias liar. Dan dibantah habis oleh apologetik Kristen. Hal ini cukup bagi kita semua untuk memberikan penilaian bahwa Ustadz Suma tidak pantas untuk didengarkan ketika mengajarkan Alkitab atau yang berkaitan dengan iman kekristenan. Jangan skip teman-teman, jangan kepanasan, mari kita lihat videonya. Ini dia videonya. Ya, jadi memang saya senang sekali nih Pak Suma kita bisa diskusi begini ya kan. Baik. Dan kita bisa tanya jawab lah soal iman. Ya. Siap. Terima kasih. Ini saya ini senang artinya Pak Suma bisa datang ya memenuhi undangan saya. Iya, sama-sama. Iya. Dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memilih materi yang ada ya. Jadi terima kasih Pak Suma. Saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, Pak Suma, kita mulai saja ya. Boleh. Iya. Tapi mungkin Pak Suma saya mau ngomongnya. Saya ingat-ingat tadi. Saya berharap nanti mungkin kan ini kan akan jadi rekaman buat saya, rekaman juga buat Pak Suma. Nanti kalau mungkin baik pihaknya Pak Suma mau upload di TikTok atau dimanapun, demikian pula saya berharap kita benar-benar jadi seorang pria atau seorang laki-laki Pak. Artinya kalau kita mau upload video, kita jangan dipotong-potong, ya kan? Kita beradu argumen, kita lihat argumen siapa yang paling kuat nanti. Kemudian nanti ya kalau mau Pak Suma katakanlah mau upload video kita debat ini, ya jangan dipotong apa yang saya sampaikan. Demikian pula saya akan melakukan hal yang sama dengan Pak Suma. Artinya saya tidak mau menjadi seorang pengecut dalam hal ini. Iya kan Pak Suma? Nanti kita lihat. Iya. Oke. Kita mulai saja ya. Ini Pak, saya memulai dengan ini Pak. Saya meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan memang ada banyak ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan itu. Tapi saya ambil satu ayat saja. Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya mungkin ini juga ayat yang sudah banyak kali dengar oleh Pak Suma. Jadi saya bacakannya buat kita semua. Silakan Pak Pendeta. Iya. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus menyampaikan kalimat ini ya kepada murid-muridnya dengan mengatakan kepada mereka bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu bahwa akulah guru dan Tuhan. Ya memang kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios yang seringkali dipermasalahkan oleh orang banyak. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat kurios di dalam kamus bahasa Yunani, kurios itu bisa diterjemahkan menjadi Tuhan, bisa juga diterjemahkan menjadi Tuhan. Maka saya tidak heran kalau pada akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata kurios dan menerjemahkannya menjadi Tuhan. Karena tentu saja dengan membandingkan ayat-ayat yang lain di dalam perjanjian baru yang benar-benar menekankan atau benar-benar memberikan ketegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau sekiranya mungkin ya ada orang yang tetap memaksakan diri ya mengatakan bahwa kurios itu bukan Tuhan, malahan hanya Tuhan, yang walaupun kalau kita lihat dalam kamus bahasa Yunani itu kurios itu Pak Suma juga bisa berarti Tuhan kan. Nah di dalam Filipi pasal yang kedua kata kurios di sana digunakan sekali lagi ya. Saya akan bacakan ini kata kurios. Ini sanggahan kalaupun ya demi menghemat waktu kalaupun mungkin akan dibantah kata kurios itu berarti Tuhan. Maka kalau kita lihat Filipi pasal yang kedua di ayat yang ke-10 atau ayat 9 ayat 10 11 saya bacakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kata Tuhan di situ juga menggunakan kata kurios. Nah, dengan pengertian kalau orang-orang menekankan kurios juga berarti hanya Tuhan, maka hanya Tuhan bukan Tuhan, maka Tuhan macam apa? Yang dimana di ayat yang ke-10 berkata bahwa yang ada di langit akan bertekuk lutut, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Kalau bilang segala lidah berarti semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Jadi pertanyaannya kurios macam apa
yang dimana semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Ya, siapapun bisa menjadi Tuhan, tapi dia tidak bisa menjadi Tuhan di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan dia tidak bisa diakui oleh segala lidah. Jadi saya berharap ini tanggapan yang apa yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap Pak Suma dapat memberikan tanggapan. Saya ingin mendengarkannya. Silakan Pak Suma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang Pak Pendeta sampaikan barusan itu kan tataran iman ya, tataran iman yang kemudian bertolak belakang dengan logika gitu, bertolak belakang dengan logika, dan itu kemudian tidak bisa diimani dengan menjadikan akal itu sebagai dasar pijakan kemudian untuk beriman. Kalau akal yang digunakan, maka apa yang saudara saya sampaikan ini, Pak Pendeta sampaikan, itu tidak akan pernah bisa masuk dalam logika kita sebagai manusia. Yang pertama, tidak ada ilmu di atas muka bumi ini, ilmu apapun itu, kecuali ilmu lupa ingatan, yang bisa kita gunakan untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu satu. Terkecuali kalau malam ini Pak Pendeta bisa membuktikan ke saya Yesus bukan manusia, barulah dia itu bisa menjadi Tuhan. Selama Yesus itu manusia, logika sehat manusia tidak akan pernah bisa menerima apa yang Pak Pendeta sampaikan, kecuali doktrin dan dogma yang bermain. Karena ini kitab Anda yang mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya itu adalah tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Begitu juga Tuhan yang datang kepada Bani Israel di dalam Yesaya 43 nomor 10, dia malah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan setelahnya tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara kalau Anda membaca Yohanes 1 nomor 14, Yesus manusia yang Anda tuhankan itu adalah kehendak Tuhan untuk membuat seorang wanita Maria hamil dan melahirkan seorang manusia. Itu terjadi, maka dikatakan kehendak Tuhan telah menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah hal yang baru. Dia ciptaan. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai ciptaan? Karena kalau dikatakan dia Tuhan, Tuhan di mana dia? Tuhan langit dan bumi sudah ada yang isi. Yang disebut oleh orang Bani Israel yaitu Yod-Heh-Vav-Veh, yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi Yesus mau dapat posisi di mana dia? Di langit sudah ada Tuhan, di bumi juga sudah ada Tuhan. Dia Tuhan di mana kira-kira? Sementara Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, di dalam kitabnya Nabi Musa jelas sekali menerangkan dirinya bahwa tidak ada yang lain di hadapanku. Jangan ada lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain. Pada saat Tuhan menyatakan dirinya jangan ada ilah lain, ilah yang menyatakan dirinya itu adalah, Bapak bisa baca dalam Yeremia 10 nomor 6, ilah yang tidak serupa dengan apapun. Ilah yang tidak serupa dengan apapun. Sementara Yesus adalah ilah sembahan yang serupa dengan Bang Suma. Nah, bagaimana ceritanya? Perintahnya udah jelas tuh. Ketika Yesus ditanya di Yohanes, ketika kemudian Yesus ditanya di Matius 19 ditanya, Tuhan ya, dalam bahasa Aramaiknya disebut Mar, Tuhan, perbuatan apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kan gitu. Nah, perintahnya kemudian diantaranya adalah tetap teguh kepada yang memerintahkan hukum 10 itu. Jangan ada ilah lain. Sementara Yesus itu adalah ilah baru yang disembah awal mula oleh orang-orang di Antioquia. Orang Yahudi, murid Yesus, itu tidak ada menyembah manusia, Pak Pendeta. Hanya orang-orang Roma, Yunani, sampai ke Asia, ke Indonesia yang menyembah kemudian ilah dalam bentuk manusia. Kita lihat di dalam Yeremia 10:6, saya ulang lagi, bahwa Tuhan yang maha besar itu tidak serupa dengan apapun. Yesus dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu serupa dengan manusia. Serupa dengan manusia. Kalau Pak Pendeta malam ini bisa membuktikan bahwa anak Maria itu bukan manusia, ya berarti pendeta hebat. Silakan. Ya, ya, saya mengangkat Yohanes 13 ayat 13 sebagai pembahasan kita di malam hari ini, ya kan? Di mana ayat tersebut mengatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa perkataanmu, engkau berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu sebab aku adalah guru dan Tuhan. Dan memang saya berharap ketika saya menyampaikan ini, Pak Suma itu memberikan tanggapan mengenai ayat ini. Nah, kalau misalkan dengan semua ayat yang Pak Suma bagikan itu, saya juga bisa memberikan tanggapan saya.
Tapi kalau saya harus memberikan semua tanggapan dengan semua ayat yang disampaikan oleh Pak Suma, maka pembahasan kita ini Pak tidak akan ada ujung pangkalnya. Kita mau dialog sampai jam berapa kalau begitu, ya kan? Jadi saya berharap begini Pak Suma ya, kalau saya angkat mengenai Yohanes 13 ayat 13, ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, kau mengatakan aku adalah guru dan Tuhan dan benarlah perkataanmu itu. So, akulah guru dan Tuhan. Pak Suma tadi ngomong dari sekian banyak ya yang Pak Suma sampaikan, bahkan hanya orang Roma yang menyembah dia. Saya bisa menunjukkan loh beberapa ayat yang membuktikan bahwa murid-murid juga menyembah Yesus loh. Tapi kalau saya harus memberikan sanggahan itu kepada Pak Suma, nanti dialog kita ini Pak akan kemana-mana Pak. Tidak akan ada ujung pangkalnya. Kita mau bahas ini sampai ya jam berapa. Artinya saya berharap begini Pak Suma ya, kalau saya angkat satu tema ini, biarlah tema ini yang kita bahas. Karena satu tema saja itu bisa makan waktu 1 sampai 2 jam loh. Apalagi kalau kita terus berpindah-pindah dengan tema-tema yang lain. Ya, jadi saya berharap Pak Suma bisa memberikan sanggahan mengenai Yohanes pasal 13 ayat 13. Ketika Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataan sebab aku adalah guru dan Tuhan. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tahu dari Pak Pendeta ini. Menurut Pak Pendeta, dalam rasa bahasa kita Indonesia, apakah sama arti dari Tuhan dengan Tuhan? Ini bahasa Indonesia. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya sudah katakan tadi ya. Sekalipun Yesus mungkin kata kurios di situ menggunakan kata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, itu tidak akan pernah menghilangkan makna yang dimaksudkan oleh penulis Yohanes itu sendiri. Kenapa? Kan itu dikonfirmasikan juga di dalam ayat yang sudah saya angkat dalam Filipi pasal ya yang kedua tadi, ayat yang ke-10 dan ke-11. Yesus disebut sebagai, katakanlah ya, itu kurios itu kita mau terjemahkan jadi Tuhan. Yesus disebut sebagai Tuhan yang akan disembah oleh langit dan bumi. Nah tentu saja ini bukan Tuhan biasa yang hanya katakanlah yang hanya punya toko begitu, kemudian punya 5 karyawan, ya kan? Ini kalau Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, Alkitab katakan jelas loh. Segala lutut akan bertelut yang di sorga, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa dia adalah kurios. Oke, kita gunakan kata Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan macam apa yang disembah oleh langit dan bumi? Tuhan macam apa yang kepadanya semua lidah akan mengaku? Ini bukan Tuhan sembarang Tuhan. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja, ya di atas segala Raja. Ya, silakan Pak Suma. Oke, baik. Bapak belum menjawab saya, Pak. Apakah sama rasanya antara kata Tuhan dan Tuhan dalam perspektif kita bahasa Indonesia ini? Itu dulu. Kita jangan kemana-mana dulu. Mau dia disembah langit dan bumi menyembahnya, itu perkara belakangan. Saya ingin tahu dari Pak Pendeta yang jujur, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Ya, saya jawab sekarang ya. Iya. Ya, kalau kita lihat dari katanya, memang kata Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Tetapi kata Tuhan itu ketika disematkan kepada Yesus itu tidak bisa berarti dia Tuhan biasa, Pak. Ya, kita mengerti baik ini. Memang kata Tuhan dan Tuhan itu beda. Tetapi ketika kata Tuhan itu dimasukkan ke dalam sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, maka ini tidak bisa tidak hanya berarti Tuhan biasa, Pak. Jadi kalau Pak Suma tanya kepada saya apa arti Tuhan dan Tuhan itu, ya semua orang tahu Tuhan dan Tuhan itu beda. Tetapi kalau misalkan kata Tuhan, ya, dia Tuhan di sorga, dia Tuhan atas langit dan bumi, maka orang yang katakanlah ya yang tidak terlalu cerdas bahkan akan mengerti, memahami, Pak, bahwa ini bukan Tuhan yang biasa yang kita punya Tuhan di rumah atau Tuhan di mana ya, Tuhan di toko atau Tuhan di kantor. Tidak, ini pasti Tuhan yang benar-benar Tuhan. Makanya Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Oke. Ya, silakan Pak Suma. Oke, Anda belum bisa keluar dari situ, Pak Pendeta. Tuhan dengan Tuhan itu berbeda, Pak. Sekarang begini, kalau ada Tuhan, misalnya angka manusia ini 10 miliar, Pak Pendeta, lalu kemudian ada Tuhan dianggap Tuhan, apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan, Pak? Oleh karena banyak, ada 10 juta nih, atau 10 miliar orang menganggapnya Tuhan, apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan? Coba pakai ini sedikit. Oke, ya. Kamu ngomong, Pak Suma ngomongkan kalau ada orang 10 miliar ya, 10 miliar orang menganggap Tuhan itu Tuhan, apakah Tuhan tadi berubah menjadi Tuhan? Menganggap dia Tuhan, apakah berubah menjadi Tuhan? Yes. Yang ditulis di dalam kitab Filipi bukan 10 miliar, Pak. Iya, semua manusia. Dengar dulu, yang ditulis dalam Alkitab adalah yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Jadi itu bukan jumlah, kalau dibandingkan 10 miliar, katakanlah manusia di dalam dunia, walaupun kita tahu tidak akan pernah ada Tuhan yang punya pengikut 10 miliar.
atau punya bawahan sebanyak itu. Tidak ada Tuhan yang punya bawahan sebanyak 10 miliar. Tetapi yang dicatat dalam kitab Filipi ini, Pak, dikatakan Yesus itu Tuhan atas langit dan bumi. Dia Tuhan di langit, bukan hanya sekedar Tuhan yang membawahi 10 miliar umat manusia. Walaupun kita tahu bersama sampai tahun 2023 tidak ada Tuhan, tidak ada seorang bos, seorang pemimpin yang punya pengikut atau punya karyawan yang berjumlah 10 miliar. Bayangkan kalau punya karyawan yang punya jumlahnya sampai 10 miliar, kita hitung saja jumlah penduduk Indonesia tidak sampai 10 miliar. Ini bayangkan jumlah penduduk dunia ini, Pak, kalau tidak salah ingat mungkin sekarang sudah mendekati 8 miliar lah. Bayangkan kalau punya bayangkan Pak Sumaya, kalau misalkan ada seorang Tuhan yang punya karyawan, adakah perusahaan yang punya karyawan seluruh dunia, seluruh manusia yang ada dalam dunia ini? Ya, kalaupun mungkin ada, Yesus bukan hanya sekadar punya pengikut 10 miliar. Alkitab mengatakan dia disembah oleh langit. Makanya kata Tuhan itu, Pak Suma, tidak akan pernah berubah ketika disematkan kepada Yesus. Dia bukan Tuhan biasa, dia Tuhan yang disembah. Oke, baik. Jadi Anda mencoba mendoktrin saya, tapi itu nggak berhasil, Pak Pendeta. Saya katakan gini, Tuhan, dengarkan saya, Pak. Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Dalam bahasa Aramaik dikatakan mar itu Tuhan. Kalau Tuhan disebut Allah. Kurios dalam bahasa Yunani. Kalau Tuhan itu disebut Theos. Itu satu hal yang perlu Bapak ketahui. Jadi kalau ada Tuhan yang bukan Tuhan, seluruh makhluk di atas muka bumi ini memanggilnya Tuhan. Pertanyaan saya, seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, memanggil dia Tuhan. Apakah Tuhan tadi ini yang adalah Tuhan ini bisa berubah menjadi Tuhan? Ya, bisa? Ya, saya ngomong. Kalau yang bukan Tuhan dipanggil oleh langit dan bumi, Tuhan dan menjadi Tuhan, ya, kita mau jujur saja, Pak, tidak ada yang di langit dan yang di bumi akan memanggil sosok yang bukan Tuhan itu menjadi Tuhan. Itu yang perlu kita akui. Tidak akan pernah Kristen. Kristen. Ya, saya jelaskan dulu Pak Suma. Ya, Pak Suma kan tadi kalau misalkan ada satu sosok Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, yang sebenarnya dia bukan Tuhan, tapi dia dipanggil Tuhan. Memangkah ada satu sosok yang disembah oleh langit dan bumi dan dia bukan Tuhan? Tidak ada, Pak. Yesus, Pak, buktinya. Ya, Yesus, Pak, buktinya. Begini, Pak. Yesus, buktinya. Pak Suma, apa yang Pak Suma sampaikan adalah sesuatu yang salah kaprah, Pak. Oh, nggak bisa. Nah, begini, Pak. Kalau misalkan ada satu sosok yang disembah oleh langit dan bumi, berarti dia betul-betul Tuhan, Pak. Oh, siapa bilang? Tadi kan dia Tuhan. Anda lah yang menjadikan dia Tuhan. Begini, Pak. Jadi menurut Bapak, langit di surga itu akan salah menyembah? Saya tanya kepada saudara, dapat informasi mana bahwa di langit dan di bumi itu menyembah? Filipi kan? Iya, Filipi kan? Ya. Siapa yang menginformasikan itu, Pak? Yesus. Paulus, kenapa? Oh, Paulus. Tuhan mengatakan dalam kitab saudara dalam Yohanes 3 nomor 16. Yang perlu didengarkan siapa? Matius 17, Matius 15 nomor 7. Siapa yang mau didengarkan? Paulus atau Yesus, Pak? Matius 17 ayat berapa? Coba Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri. Yohanes 3 nomor 16. Coba Anda baca di sana. Ya, oke. Oke, silakan. Sudah. Ya, ayat itu saya apa? Apa yang Anda bacakan? Iya, silakan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sebab setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Silakan. Kalau Matius 15 nomor 7? Ya, Matius 15 ayat 7. Oke. Matius 15 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hai orang-orang munafik, benar ada buat dia tentang kamu. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, perhatinya jauh daripadaku. Terus? Oke. Sekarang apakah ketika Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu sudah mendekati ajaran Yesus? Jadi apa yang Anda mau tanyakan sesuai Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 tadi? Ya, saya katakan bahwasanya yang harus dipercaya siapa? Yesus atau Paulus? Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Ya, silakan. Ini yang banyak sekali salah kaprah. Walaupun saya tahu Pak Suma, sebenarnya ini Pak Suma sementara mengalihkan saya dari kata Tuhan. Tapi saya tidak akan kemana-mana. Tapi saya jawab pertanyaan. Bukan. Tunggu. Ya. Saya tanggapi dulu. Tolong, sampai sekarang ini kita sudah hampir 30 menit. Pak Pendeta belum mampu menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan. Kecuali hanya mendoktrin dan mendogma dengan Filipi 2 tadi kan? Saya tidak mendoktrin Anda. Benar tidak? Bagaimana Anda? Pak, dengarkan saya. Ya, silakan. Dengarkan saya. Ya, silakan. Andai saja Anda menarasikan dengan sangat jelas bahwa Tuhan di sana adalah pencipta langit dan bumi, bagaimana dengan keadaan Anda ketika dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak? Anda di mana di situ posisinya? Oke, Pak ya. Begini kan. Iya. Tadi kan Bapak ngomong
Saya ingin mematahkan Tuhan yang Anda anggap Tuhan itu dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya ingin dengar dari mulut Pak Pendeta, silakan. Jadi Pak Suma ini sebenarnya mau tanya yang mana? Paulus dan Yesus mana yang lebih? Saya ingin membuktikan bahwa Pak Pendeta tidak mampu menjadikan Tuhan sang Tuhan tadi. Ya, bukan saya yang menjadikan Tuhan menjadi Tuhan, tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dengar dulu Pak Suma, tadi kan kita ngomong Alkitab dalam hal ini siapa oknumnya? Sudah bicara kan? Sekarang izinkan saya Iya, bicara. silakan. Tadi kan Pak Suma ngomong kalau misalkan ada 10 miliar orang-orang yang mentuankan dan dia menjadi Tuhan. Kemudian saya bantah, ya kan, saya bilang sekalipun kita tahu bahwa tidak ada seorang bos yang akan punya karyawan sebanyak itu, ya kan. Tapi kemudian Pak Suma bilang kalau misalkan ada sesuatu yang sosok bukan Tuhan tapi disembah oleh langit dan bumi, dan saya sangat saya katakan kalau sosok itu disembah oleh langit dan bumi berarti dia tidak bisa Tuhan biasa, dia pasti Tuhan, ya kan. Nah kemudian Pak Suma mulai ngomong bahwa Rasul Paulus dapat informasi yang saya bilang dari Rasul Paulus. Ya, Paulus. Ya, lebih tinggi mana? Jadi saya mau bilang Pak Suma begini ya, ini kadang-kadang banyak salah kaprah dari, mohon maaf ya, dari pihaknya Pak Suma. Alkitab itu Pak, ini secara menyeluruh harus ditafsirkan. Ya udah, silakan Anda tafsirkan. Jadi perkataan Yesus dan perkataan Paulus itu sama tingginya. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang mengilhami apapun yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal itu, maka ucapan dan tulisan Rasul Paulus itu sama tinggi dengan ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Selama ucapan itu telah dikanunisasikan dan dimasukkan dalam perjanjian baru, maka tidak akan ada ucapan yang lebih tinggi antara Yesus dan Paulus. Ucapan mereka sama-sama tinggi. Jadi bisakah Pak kita kembali kepada kata Tuhan? Bahwa Yesus Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi. Saya patahkan argumentasi saudara. Matius 17 nomor 5. Kata dia di situ itu siapa? Yesus atau Paulus, Pak Pendeta? Matius berapa? Matius 17 nomor 5. Maaf kalau saya sering-sering mengirim Anda ke perpustakaan. Matius 17 nomor 5. Iya, juga Pak sudah banyak kali kok membaca, lihat video-video Bapak. Iya. Silakan. Silakan. Matius 17 ayat 5 ya. Walaupun kita tahu di dalam Injil Matius itu Rasul Paulus itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Silakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Oke, terus dia di sini siapa? Paulus atau Yesus? Yesus. Ya. Terus saya ingin dengar dari Yesus satu kalimat yang sama dengan perkataan Paulus yang di Filipi itu. Yesus mengatakan begini kepada murid-murid. Iya. Masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepada kamu. Itu di mana itu? Ya. Di mana itu Pak Pendeta? Ya. Di mana itu tertulis? Saya tidak menggunakan Alkitab namanya. Saya ajarin Pak di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat berapa? Nomor 7. Yohanes 16 nomor 7. Oke. Iya. Saya kirim lagi ke perpustakaan Pak Pendeta, maaf. Tidak apa-apa Pak Suma. Ya, kalau saya tahu Pak Suma ini banyak sekali menghafal Alkitab, tapi memang Alkitab itu bukan cuma dihafal, Pak. Kalau cuma dihafal tidak dimengerti, salah juga, Pak, ya kan? Susah untuk dimengerti, Pak, kalau tidak dihafal. Yohanes 16 ayat berapa, Pak? Coba dilihat di nomor 7-nya. Enggak, itu bukan ayatnya. Bukan. Salah ya? Salah. Ya. Coba Anda bacakan. Saya tadi saya coba Anda bacakan Yohanes 16 nomor 7. Enggak, itu bukan juga. Boleh dibacakan? Namun benar yang kau katakan kepadamu adalah lebih benar, berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Bukan. Jadi ada ayat yang Yesus katakan, nanti Pak saya akan ada kalimat di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan ini di sini kan juga banyak orang Kristen yang nonton dan semua mereka pasti tahu dengan ayat ini ya. Sekalipun saya belum bisa menunjukkan ayatnya di mana. Jadi Yesus pernah ngomong nih kepada murid-muridnya, dia katakan masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Maka aku akan mengirimkan Roh Kudus, penghibur itu akan kukirimkan kepadamu. Ya, dan dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Makanya Pak Suma sekali lagi saya mau sampaikan, perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus Kristus. Maka perkataan mereka tidak bisa kita bilang Yesus lebih tinggi. Sekalipun mungkin ayat yang Pak Suma tunjukkan di mana Alkitab mengatakan dengarkanlah dia, itu sesuai dengan satu konteks di mana Yesus disebut sebagai anak Allah dan orang-orang harus mendengarkan dia. Seperti yang saya katakan tadi malam sama Pak Suma kan. Saya katakan waktu Pak Suma mengatakan bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yesus menyatakan itu untuk menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Karena karya penebusan itu bukan hanya karya daripada sang anak Allah,
Allah. Itu karya daripada Tritunggal. Sehingga mereka yang tidak percaya kepadanya dikatakan, aku datang bukan hanya atas kehendakku sendiri. Makanya Bapa memberikan peneguhan dengan berkata kepada orang-orang pada waktu itu, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita baca Alkitab itu harus dengan konteks, Pak Suma. Tidak boleh mengeluarkan itu dari konteks ya, yang Pak Pendeta, saya dalam hal ini bukan mau belajar sama Pak Pendeta, bukan. Justru saya yang banyak mengajarkan di sini, kurasa. Jadi gini, selesaikan dulu PR-nya. Bagaimana Anda bisa menjadikan Tuhan ini menjadi Tuhan? Itu aja dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kok bisa-bisanya Paulus ini berbicara tentang itu? Ya, Pak Suma, ya saya pikir ini Pak Suma terus lari dari pembicaraan kita. Saya hanya ingin Pak Pendeta membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Itu di mana? Apa? Ya, itu kan Paulus. Itu kan jadi kesimpulannya gini. Sementara gini, Pak Pendeta harus mengakui bahwa Yesus menjadi Tuhan itu karena ajaran Paulus, betul? Saya ngomong, Pak. Saya ngomong dari tadi, Pak. Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah ilham dari Roh Kudus. Artinya, jadi Kristen, Pak, percaya bahwa perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus. Jadi perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak jangan bilang begitu. Saya menuhankan Yesus karena perkataan Paulus. Bukan tadi Anda mengakui saya menuhankan Kristus. Anda mengakui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak. Jadi Bapak tidak boleh membeda-bedakan antara perkataan Yesus dengan perkataan Rasul Paulus. Filipi pasal yang kedua itu merupakan ilham daripada Roh Kudus, di mana Yesus itu Tuhan. Oke lah, kita kurios, kita terjemahkan jadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi. Saya tidak sedang berusaha mendoktrin Bapak Suma, tapi kenapa ini bukan yang disampaikan bukan Yesus? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu, Pak? Kenapa harus Paulus? Kenapa harus Paulus? Iya. Kenapa bukan Yesus? Iya. Seperti itu. Iya. Kan kenapa disampaikan? Kan tadi dengarkanlah dia. Siapa di situ? Anda mengakui Yesus katanya. Tapi kenapa Anda justru mendengarkan Paulus? Pak Suma, jadi saya jelaskan lagi buat Pak Suma ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu Pak begini, tidak boleh keluarkan konteks. Kenapa Allah ketika itu dia berbicara, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Ya, karena dalam pelayanan yang Yesus lakukan, Pak, banyak orang yang tidak percaya bahwa dia itu datang dari Allah. Yesus sendiri, maka ayat itu keluar sebagai peneguhan bahwa benar-benar dia datang dari Allah. Makanya Bapa mengatakan, dengarkanlah dia. Itu konteksnya. Kemudian konteks ayat ini tidak boleh ditabrakkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena konteks itu, Pak, sudah berbeda. Nggak bisa. Bapak yang perlu yakin dan percaya, Pak, sekarang bahwa begini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekarang begini, Pak. Itu adalah firman Tuhan. Sekarang gini, Pak Pendeta, sekarang gini. Oke, silakan, Pak. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Itu pertanyaan Anda, Pak? Bukan, pertanyaan tetangga. Itu pertanyaan Anda, siapa Paulus menurut Yesus? Itu pertanyaan tetangga, Pak Pendeta. Itu betul-betul pertanyaan, Pak Suma. Anda tanya sama saya siapa? Yesus itu Tuhan. Lah kamu tanya siapa itu Paulus? Siapa Paulus menurut Yesus, Pak? Bukan menurut Anda. Gimana, Pak Pendeta? Enak pertanyaannya. Pertanyaannya enak, asin, rasa asin. Itu asin, jawabannya. Silakan. Ya, ini silakan, Pak, ini pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan remeh-temeh, Pak. Kalau Bapak tanya ke saya kan orang Kristen, ya kan? Saya mengimani sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab dan saya memberikan. Saya tidak tanya buku Anda, dulu, saya tidak tanya. Saya jelaskan. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus sampai dia menghadiahkan Tuhan ke Anda? Anda percaya? Itu loh pertanyaan saya, Pak. Paulus kan adalah rasulnya Yesus. Paulus itu menurut Pak Pendeta. Yang saya tanya menurut Yesus, Pak. Kita jangan nipu orang gitu loh. Yang saya tanya menurut Yesus, Paulus itu siapa? Ya, jadi yang Anda maksudkan adalah ayat. Paulus ini menurut Yesus begitu. Ya. Yohanes 17:8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan firman yang Yesus sampaikan yang berkaitan dengan Paulus. Ya, jadi saya mau sampaikan ya, semua perlu dengar bahwa ada hal-hal yang disampaikan oleh Yesus, ada hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak Suma. Yang saya tidak ada urusan dengan Paulus Anda. Saya berurusan dengan Anda itu terkait dengan Yesus. Anda kan mengatakan semua yang ada di bumi menyewan. Aduh, Pak Suma. Ini kenapa ini? Pak Suma punya
Jadi Pak Suma ini mau minta ayat ya di mana Yesus itu ya mengenal Rasul Paulus. Aduh, saya sebenarnya tadi mau pakai ini ya. Saya mau pakai Alkitab yang ada di apa namanya? Di handphone. Pertanyaan yang bodoh. Anda tidak bisa menjawab kok dikatakan pertanyaannya yang bodoh. Ya. Jadi Anda mau minta nih, Anda mau minta perkataan Yesus tentang Paulus di dalam kitab Injil. Yohanes 1 nomor 48. Sabar. Waktu Yesus pelayanan. Pak Pendeta. Waktu Yesus pelayanan, dengarkan saya Pak Suma. Waktu Yesus pelayanan Pak Suma, Yesus itu, Paulus tidak ketemu dengan Yesus, belum ketemu dengan Yesus. Paulus pada waktu itu masih menjadi orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi waktu Yesus ngomong segala firman yang kusampaikan kepadamu, itulah firman yang ditulis di dalam kitab Injil. Ya, oleh mereka-mereka yang mendengarkan dia. Jadi Pak Suma tidak bisa meminta perkataan Yesus tentang Paulus pada saat Yesus dalam sebuah pelayanan. Tapi Pak, kami punya kitab Kisah Para Rasul yang dapat saya buktikan bahwa Yesus benar-benar tinggal baik Paulus. Iya, Pak saya Suma, ngerti. Saya Pak ngerti Suma. tentang itu. Ya. Tunggu, Ya. Pak. Tunggu, Pak. Ketika Yesus itu melakukan penginjilan, Pak. Yohanes 1 nomor 48. Dia memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Oke? Ya, terus? Lalu menurut kesaksian dari kitab saudara, Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, yang saya pertanyakan di sini, Yohanes 1 ayat berapa tadi? Waduh, saya kirim lagi ke perpustakaan. 48, Pak. Oh, Yohanes 1 ayat 48. Oke. Ini begini Pak, saya kenapa saya sering kali tanya ayat begini? Karena saya sempat sering lihat Bapak punya feed itu lewat-lewat di, kadang-kadang ayat yang Bapak sebutkan salah loh. Ya makanya saya setiap ayat yang Bapak sebutkan saya cek ayat 48 bagaimana? Kalau Bapak cek itu harusnya langsung dihafal Pak, bukan baru bicara. Ya, jadi 48 itu bukan ayatnya, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Salah kan? Yohanes 1, Pak. Yohanes 1. 41. Ya, saya baca lagi 41. Yohanes 1. Hah? Yohanes 1, Pak. Ayat? Ya, itu tadi yang Filipus, ikutlah denganku. Iya, ayat berapa? Iya, 45 coba. 48 coba. 45, saya baca 45 ya. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Sana lagi, Pak. Yohanes 1, 48. Gimana sih Bapak ini? 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Lihat. Oke. Iya kan makanya Pak. Itu ya, Tunggu, tidak apa-apa tunggu. sih, saya tidak masalah sih kalau Bapak salah. Sekarang begini. Tidak masalah. Sekarang begini. Saya yang menguji Anda sekarang. Ketika ada data di dalam kitab Anda yang mengatakan Filipus ikutlah aku, itu Yohanes berapa? Cari. Coba cari di Yohanes 1:53, Pak. Coba. Tidak ada Pak, tidak ada ayat 53. Kita langsung tidak ada ayat 53 dalam Yohanes pasal 1. Jadi oke, langsung saja Pak. Kita kembali ke Tuhan. Ini saya tahu pasti akan menggiring kemana-mana. Karena saya tahu Pak Suma sudah tidak bisa kemana-mana lagi ya kan. Panggilan Yesus Tuhan. dengan sabar. Saya ingin mengatakan kepada saudara, sabar. Sabar Pak, sabar. Jangan hanya bisa tertawa. Oke. Ya oke, silakan. Ketika dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara, ya, bahwasanya di dalam Yohanes yang saya katakan tadi, di situ Yesus jelas sekali memanggil Yesus.
Oke? Yesus memanggil Yesus. Yesus memanggil Filipus maksud saya. Oke, Tetapi ya, Anda mencoba menghilangkan data itu. Yohanes 1:48, Pak. Saya sudah mengatakan kepada saudara, Anda ditertawakan. Siapa yang dipanggil di sana? Ya, sekalipun ayat itu benar tidak masalah kok. Kalaupun Bapak salah sebut tidak masalah. Saya tidak salah sebut. Memang panggilannya seperti itu. Ya begini Pak Suma, saya seperti itu. ngomong begitu bukan berarti saya mau menyalahkan Pak Suma, tidak. Saya hanya ingin mencari agar datanya kan benar tuh, supaya kalau kita mau adu narasi, kita adu narasi dengan data yang benar. Ya kan begitu. Jadi kalau Pak Suma juga salah menyebutkan ayat itu di tempat saya kok hilang. Karena saya juga seringkali salah menyebutkan ayat, tapi yang pasti ayat itu dihafal, ya kan? Pak Suma bukan, kan? Pak, bukan. Saya hanya menguji Pak Pendeta. Oke, lanjut, silakan, Pak Suma. Saya hanya menguji Pak Pendeta. Ternyata penguasaan Pak Pendeta itu sangat lemah. Ya. Anda bisa bilang begitu, tapi Anda tidak bisa jawab kan mengenai Tuhan kan? Iya kan? Loh, Anda atau saya? Anda atau saya? Anda atau saya? Biarlah pemirsa yang akan menilainya, Pak Suma. Biarlah pemirsa yang akan menilainya. Oke, kembali tadi. Tolong tunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Coba Anda tunjukkan. Paulus itu oke, saya tunjukkan ya. Oke. Kisah para Rasul. Itu menurut Lukas itu. Kisah para Rasul. Itu menurut Kenapa harus pakai Lukas? Lah inilah kesalahan Bapak. Saya mau beritahu Pak Suma. Ini Alkitab ini bukan cuma kitab Lukas. Nah, Kisah Para Rasul itu tulisan siapa? Itu bukan hanya ucapan Yesus. Kisah Para Rasul, Pak. Yang saya tanya ucapan Yesus. Ya, Pak Pendeta, kalau tenangkan, hanya ucapan Yesus, maka Kisah Para Rasul tidak perlu ditulis. Tenangkan diri Anda. Wahyu tidak perlu ditulis. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Dalam Alkitab, Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma ingin berdialog dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, kami harus menggunakan ayat dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu bukan ucapan yang hanya keluar dari mulut Yesus. Oh, nggak bisa. Kalau hanya ucapan dari mulutnya itu, Alkitab kami tidak akan setebal ini. Nah, makanya itu Yesus ngomong. Itu kan bukan kitabnya Yesus, Pak. Roh Kudus yang akan mengilhami. Makanya kenapa saya ingin menggunakan kitab Kisah Para Rasul, Bapak larang saya menggunakan itu. Sementara Kisah Para Rasul merupakan bagian daripada Alkitab saya. Yesus mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, Pak. Nggak usah kau bawa itu kitabku itu, Pak Pendeta. Bukan itu yang dimaksud. Aduh, Suma, di mana sih kamu ini? Suma, ini Alkitab loh, Suma. Itu dikenal Yesus nggak? Saya tanya dulu Pak Pendeta, Yesus mengenal kitab Anda tidak itu? Di dalam kealahannya dia kenal ini, kenapa? Kalau dia tidak kenal ini, dia bukan Tuhan namanya. Di dalam kealahan, aduh, parah. Anda itu, aduh Pak Suma, saya pikir itu Anda benar-benar cerdas loh. Loh, gimana ceritanya? Yesus itu datang. Pak Pendeta diam dulu, Pak Pendeta. Pendeta, sunat dulu hatimu. Sunat hatimu dulu, Pendeta. Jangan terlalu bebal. Jangan bilang kami sunat hati. Sekarang begini, Pendeta. Sekarang gini. Ya, jangan hanya bisa tertawa pamer gigi, nggak usah. Gini. Oke, silakan saya dengar. Gini. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas, Markus, Matius, Paulus in the gang berkata seenak perut mereka. Loh. Yang saya tanya kepada Bapak, dasar pijakan iman Anda beriman kepada Filipus itu kan harus ada legalitas dari Yesus. Dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengarkan? Yesus. Nah sekarang tolong saya ingin dengar pengakuan Yesus tentang Paulus. Ada enggak? Dengarkan saya, Pak ya. Saya membuka kitab Kisah Para Rasul sekarang, oke? Agar kita bisa sebelum ke situ, Pak. Saya tanya dulu. Selain daripada kisah, dengar. Saya mau ngomong tegas sekarang. Mohon maaf. Saya juga mau tegas, Pak. Jangan membodoh-bodohi orang. Saya juga mau tegas sama Anda. Anda tidak bisa merubah Tuhan menjadi Tuhan. Anda tidak bisa merubah Tuhan menjadi Tuhan. Hanya jago di mulut saja, ya. Anda tidak bisa membuktikan. Jago di mulut saja. Siapa Yesus menurut punya ilmu sama sekali. Siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawaban Anda? Bahwa firman Tuhan itu bukan hanya firman yang keluar dari mulut Yesus. Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu diimani sebagai firman Tuhan. Iya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Itu iman Anda. Anda tidak bisa membantahnya. Itu iman Anda. Yang Anda buat. Makanya itu iman Anda. Silakan aja. Anda jangan banyak berbicara tentang Alkitab orang Kristen. Silakan Anda. Silakan dengan iman Anda. Ini itu iman Anda. Yang sangat memalukan. Ditonton nih oleh banyak orang. Ada 1.400 orang yang tonton nih. Dan ternyata benar bahwa Anda benar-benar tidak dapat membantah apa yang saya katakan. Saya mau siapa Paulus menurut Yesus? Pada ini saya mengimani bahwa ini adalah firman Tuhan. Siapa Paulus menurut Yesus? Paulus
Paulus adalah rasulnya, dan saya akan baca ayat. Di mana Oke, Yesus sama-sama. mengatakan itu? Kisah para Rasul 9, saya bacakan. Silakan. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk Itu siapa mengancam itu? dan membunuh murid-murid Tuhan. Dengar dulu. Ya, itu Ia siapa? menghadap Itu kepada perkataan siapa? Ia meminta, ini perkataan dari kitab Kisah Para Rasul, ini firman tidak dapat dipantau oleh siapapun, ya. Itu perkataan siapa? Sementara itu berkobar-kobarlah hati Paulus ingin menganiaya murid Yesus. Itu perkataan siapa, Pak? Inilah kesesatan daripada setiap kalian. Kalian itu hanya berusaha mencomot-comot ayat Alkitab tanpa membandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Saya beritahu kemarin kepada Pak Suma kan, bahwa kalau kita menafsirkan kemarin situ memplesetkan kitabnya sendiri. Anda memplesetkan dari kitab Anda sendiri kemarin. Anda menipu. Kemarin Anda menipu di dalam Yohanes 8:42. Anda menipu kemarin. Kemarin Anda menipu dengan memasukkan kata mono di dalam Yohanes 8:42. Anda tidak malu? Pendeta tidak malu? Tidak ada penipuan sama sekali. Mari, mau kita buktikan malam ini? Mau kita buktikan malam ini? Sudahlah Pak Suma, Anda berusaha dari apa yang kita bicarakan. Anda mencoba menipu dengan memplesetkan Yohanes 8:42. Ketika mau berdebat dengan Anda, saya tidak pernah menggunakan masker sama sekali dari tadi. Ada yang menggunakan masker di sini, ya kan? Percuma Anda buka gigi kalau hanya dusta, percuma. Jelas sekali, betul. Anda itu hanya banyak mulut. Ya. Percuma Anda banyak gigi kalau kebohongan yang Anda siapkan selesai. Ya? Selesai sudah. Dua PR Anda, bagaimana Tuhan menjadi Tuhan? Satu. Yang kedua, PR yang kedua adalah siapa Paulus menurut Yesus? Itu PR kedua. PR ketiga, siapa yang berkata berkobar-kobarlah hati Paulus? Silakan dengan kitab saudara, silakan. Silakan dengan kitab yang Anda imani, silakan. Saya menghargai itu, silakan. Tapi ketika saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Ya, saya mau beritahu Alkitab itu bukan hanya apa yang disampaikan oleh Yesus, Pak Suma. Firman Tuhan itu bukan hanya yang disampaikan oleh Yesus. Ya, saya hanya dari Yesusnya, Pak Pendeta. Iya, silakan. Tapi saya minta dari Yesusnya kan, bukan dari Lukas, Pak. Saya kan minta siapa Paulus menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Bantuan itu, Pak Suma, saya sudah bilang tadi, bukan hanya apa yang disampaikan oleh Yesus. Iya, saya minta Yesus. Yang saya minta Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku hanya manusia. Ini kitab Kejadian sampai Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Ini firman Tuhan. Silakan dengan Anda, silakan. Dengan Anda mengaku ini firman Tuhan, silakan. Kita selesai. Saya akan upload ini di Facebook atau dimanapun, nanti orang yang nilai saja ya. Orang yang nilai saja. Biar orang yang nilai, dan sesuai dengan janji saya, Pak, saya tidak akan potong-potong percakapan kita. Tapi PR-nya diingat, Pak, ya. Jangan dilupakan diselesaikan PR-nya ya. Siapa Paulus menurut Yesus? Itu PR jangan pernah dilupakan, Pak. Semua sudah saya jawab hari ini. Jelas saya jawab kok. Ya, apa jawabannya, jelas Pak? saya jawab. Jadi, apa jawabannya? saya pikir selesai sampai sini ya. Jawabannya siapa Paulus menurut Yesus itu apa, Pak? Jawaban saya jelas. Firman Tuhan bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus. Ya, firman Tuhan bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus. Tapi kan saya tidak tanya yang lain, Pak. Yang saya tanya Yesus. Firman Tuhan. Saya tidak tanya yang lain. Saya tidak tanya yang lain. Saya cuma tanya Pak Yesusnya. Ngapain mau siapapun yang berkata tentang Yesus, saya tidak peduli. Orang Romawi, orang Yunani mengatakan Yesus Tuhan, Yesus pencipta, saya tidak peduli. Yang saya minta, siapa Paulus menurut Yesus? Satu lagi, Pak. Saya mau kasih hadiah, Pak. Yang disebut tadi di dalam Filipus ikutlah aku. Saya membacanya. Itu adalah Yohanes 1 nomor 43, Pak. Itu hadiah buat Anda. Sengaja saya tadi plesetnya ya. Yohanes 1 nomor 43 itu jelas dikatakan Filipus ikutlah denganku. Yesus memanggil Filipus. Tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memanggil Filipus? Ternyata nggak ada. Iya. Firman Tuhan bukan hanya apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Saya ingin satu kali mungkin ya, kalau ada kesempatan saya ingin kita debat on site yang ada wasitnya. Itu lebih baik, bagus. Lebih parah lagi nanti. Lebih parah lagi nanti. Oke lah, Pak Suma. Oke. Ya, silakan. Selesai. Kita sudah sampai sini saja ya. Oke. Nanti kita belajar lagi, Pak Pendeta. Belajar lagi. Oke. Iya, silakan belajar. Terima kasih kalau begitu, Pak Suma ya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom. Salam, Pak. Silakan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya Injil terus diberitakan supaya orang yang mendengar tentang kebenaran dimerdekakan mereka dari kegelapan, sehingga mereka menjadi umat pilihan dalam Kristus Yesus yang olehnya mereka diselamatkan, dan akhirnya mereka dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dari kehidupan mereka. Satu tanggung jawab yang harus kita terus doakan dan terus pikul dan doakan supaya pertanggungjawaban iman kita itu kepada orang-orang yang sering menyalahpahami tentang iman kita itu terus berlanjut.
Kenapa? Karena hal itu diperintahkan oleh Tuhan, tetapi dengan cara yang lemah lembut dan sopan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh apologetik Kristen yang barusan kita dengar. Mestinya demikianlah untuk menjawab segala sesuatu yang disodorkan yang berdasarkan kebutaan. Mengapa demikian? Karena lawan atau orang yang kita hadapi saat berdebat itu adalah orang-orang yang buta, tetapi merasa sok mengerti tentang keyakinan orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Harusnya orang-orang atau semua orang itu lebih mendengarkan penjelasan dari orang Kristen mengenai kitab suci orang Kristen. Tetapi alhasil selama ini yang kita saksikan adalah bahwa ada banyak para polemikus justru lebih sibuk membahas Alkitab dan kekristenan dibandingkan kitab suci mereka. Lalu mereka digandrungi seorang guru atau seorang ustadz, seorang mualaf, lalu mereka berbangga-bangga ria di channel mereka. Itu yang memancing kekisruhan sampai detik ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi tidak ada lagi batasan-batasan. Semua serba bisa dibahas, tetapi ketika mereka dibahas justru kepanasan. Nah, terkait dengan semua itu teman-teman, dari video yang barusan kita dengarkan ya, ini hanya satu pesan tapi sangat penting untuk teman-teman ketahui. Dari penjelasan atau argumentasi dan diskusi yang barusan kita putar, itu cukup dari semua video yang bisa saya bukakan kepada teman-teman yang pernah berhadapan dengan Ustadz Sumam. Ini cukup membuktikan kepada semua orang bahwa Ustadz Sumam dalam memahami kekristenan itu sembarangan. Dia mengartikan apa yang tertulis di Alkitab yang diimani orang Kristen itu berdasarkan seleranya sendiri dan menafsirkannya itu di luar konteks. Dia tega memisahkan ayat per ayat lalu mengartikan seenaknya sendiri. Ketika dibantah oleh apologetik Kristen dengan hermeneutik yang benar, yang tidak melepaskan konteksnya, justru dia tidak menerima, bahkan menyuruh belajar apologetik tersebut. Ini nggak salah bro, ini nggak keliru. Yang harus kamu dengarkan itu adalah orang-orang Kristen yang percaya akan kitab sucinya, yang memegang erat dan mempercaya kitab sucinya, dan itu sesuai dengan fakta sejarah. Tidak salah kamu suruh orang belajar. Justru kamu itu mencomot satu ayat lalu menafsirkannya secara liar, lalu menghubungkannya dengan ayat-ayat tertentu tanpa tidak memperhatikan bagian-bagian ayat yang di dalam teks itu. Semua serba sembarangan. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, memang benar Kristus menggenapi hukum Taurat. Menggenapi di situ artinya yang terakhir sepenuhnya ada di dalam diri Kristus. Semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu ada di dalam Kristus. Kalau kamu percaya kepada Kristus, cukup itu maksudnya. Cukup. Nah, itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu tidak senang kepada Yesus. Karena mereka sangat terikat dengan hukum Taurat. Tetapi di saat yang sama, Yesus datang dan mengatakan dia menggenapi hukum Taurat. Dia yang terakhir dan tidak ada lagi setelah Yesus. Dia yang terakhir sebagai penggenapan atas hukum Taurat. Dan di dalam dia ada keselamatan itu. Kamu harus tahu bahwa ketika umat Yahudi, orang Israel menuruti hukum Taurat, tujuannya supaya mereka diselamatkan. Tetapi mereka itu gagal, maka semua digenapkan di dalam diri Yesus. Itu yang tertulis dalam Injil, teman-teman. Jadi kalau Zuma tidak memahami itu ya wajar, tapi kenapa disuruh orang belajar? Ini yang keliru. Nah, jadi fakta ini cukup membuktikan Anda semua orang tidak layak menjadikan Zuma sebagai sumber untuk mengajar tentang iman Kristen. Jadi kalau selama ini di channel-channelnya dia membahas tentang Kristenan, mempertanyakan segala macam, itu semua pasti sudah amburadul. Dan yang terakhir teman-teman, dia sengaja memakai Injil Apokrif Filipus sebagai tolak ukur untuk menilai yang sudah terkanon. Ini kan keliru. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditentang yang merupakan itu Apokrif, Injil bidat, sesat, dijadikan untuk mengukur sebagai tolak ukur untuk membantah yang kanon, yang sudah real luar biasa. Ini cara berpikirnya itu kurang nyambung begitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh memberikan argumentasi yang baik, tapi tidak menentang hal-hal yang sudah ditetapkan gitu loh. Jadi kalau kita misalnya belajar tentang sejarah Indonesia merdeka, masa kita bilang sejarah Indonesia merdeka itu yang paling real yang tahun ini dibandingkan pada tahun 45? Kan terbalik semua, teman-teman. Nah, inilah cukup bukti kepada kita semua bahwa kalaupun terjadi selama ini kekiseruhan sampai sedetik ini ya, yang sangat panas, berarti itu karena ulah daripada Ustadz Sumam dan teman-temannya yang selalu membahas Alkitab sesuka hati mereka, teman-teman. Itu makanya saya selalu suarakan bahwa kalau memang tidak siap ditanya tentang iman kalian, tidak suka dibahas iman kalian, ya jangan membahas iman kekristenan. Kalau soal tentang kata Allah, kata dan lain sebagainya, katanya dicomot-comot, kita sudah mendengar banyak ustadz terpercaya
Buya Sakur dan lain sebagainya, bahkan mereka dengan tegas berkata bahwa apa yang dituliskan dalam Quran itu ada semua di dalam Alkitab. Artinya apa? Kita bisa melihat yang terlebih dahulu itulah yang paling tua, yang kemudian ya jawab sendirilah teman-temannya. Jadi kalau kita mau real dan kita mau jujur bahwa keyakinan kita itu semua orang mengatakan keyakinannya benar. Tetapi saya percaya dan saya bersyukur Kristus datang untuk semua orang tanpa terkecuali. Itu saja, tidak ada yang lain. Kristus yang adalah Injil yang sejati itu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, semoga kita cerdas, jangan baperan, jangan kepanasan. Mari terus beredukasi, buktikan bahwa iman kita itu sesuai fakta sejarah. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.